Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 12 ingin mempresentasikan tugas resum buku metode penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu bab 1, pengantar, Standards of Validation and Evaluation Validation and Reliability in Qualitative Research. Yang pertama yaitu perspektif on validation. Rangkumannya adalah berbagai perspektif mengenai pentingnya validasi dalam penelitian kualitatif, definisi istilah, dan prosedur untuk mendirikannya ada. Dalam tabel 10.01, beberapa perspektif tentang validasi dalam literatur kualitatif diilustrasikan, termasuk melihatnya dalam hal ekuivalen kuantitatif. Menggunakan istilah kualitatif yang berbeda, memperlakukan validasi sebagai sesuatu yang tidak penting, menggabungkan banyak perspektif, atau menggambarkannya secara metaforis sebagai kristal. Beberapa penulis mencari dan menemukan ekivalen kualitatif yang sejalan dengan pendekatan kuantitatif tradisional terhadap validasi. Lalu ada penegasan tentang menggunakan istilah kuantitatif cenderung menjadi langkah defensif yang memperumit situasi dan bahwa bahasa penelitian positivistik tidak kongruen atau memadai untuk pekerjaan kualitatif. Ada 4 jenis validasi. Selanjutnya, ada 4 jenis validasi yang diuraikan oleh Letter, itu validasi ironis, paralogik, rizomatik, dan terletak diwujudkan atau voluptuous. Ada juga pandangan seperti yang diutarakan oleh Walcott yang meragukan nilai validasi dalam penelitiannya, lebih memilih untuk memahami daripada meyakinkan. Lalu kriteria utama dan sekunder validasi menyoroti pentingnya reflektivitas peneliti dan tantangan yang dihadapi peneliti dalam mempertanyakan ide yang dikembangkan selama studi penelitian. Perspektif postmodern seperti yang dijelaskan oleh Richardson menggunakan metafora kristal yang kristal untuk menjelaskan validasi dalam teks postmodern. Penulis rangkuman tersebut juga menyatakan pandangannya sendiri tentang validasi dalam penelitian kualitatif, menekankan pentingnya proses validasi dan penggunaan strategi validasi yang diterima secara umum untuk mendokumentasikan akurasi studi. Yang kedua yaitu validation strategis. Terdapat 8 strategis yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif yang dipilih oleh Creswell dan Miller, yaitu meliputi keterlibatan dan observasi yang berkelanjutan di lapangan, triangulasi di mana peneliti menggunakan sumber metode peneliti dan teori yang berbeda untuk memberikan bukti yang saling mendukung, lalu ada peer review atau debriefing, lalu ada analisis kasus negatif, penjelasan bias peneliti dari awal studi, member checking, dan deskripsi yang kaya dan detail, serta audit eksternal. Peneliti kualitatif sebaiknya melibatkan setidaknya 2 dari 8 prosedur yang diuraikan dalam setiap studi. Beberapa prosedur yang disarankan termasuk triangulasi antara berbagai sumber data, menulis dengan deskripsi yang detail, dan mengembalikan narasi tertulis keseluruhan kepada partisipan dalam member checking. Prosedur-prosedur tersebut relatif mudah dilakukan, populer, dan hemat biaya. Namun beberapa prosedur lainnya seperti audit peer dan audit eksternal memerlukan lebih banyak waktu dan biaya yang substansial bagi peneliti. Yang ketiga yaitu reliability perspektif. Bagian ini membahas cara-cara meningkatkan keandalan dalam penelitian kualitatif dengan fokus pada kesepakatan antar coder berdasarkan penggunaan beberapa coder untuk menganalisis data transkrip. Pentingnya kesepakatan antar coder adalah untuk memastikan stabilitas dalam respons terhadap data oleh kader yang berbeda. Namun literatur kekurangan diskusi tentang prosedur melakukan pemeriksaan kesepakatan antar coder secara konkret. Selain itu, peneliti juga perlu memutuskan apakah kesepakatan tersebut berdasarkan kode, tema, atau keduanya. Terdapat fleksibilitas dalam proses ini dan peneliti perlu menyesuaikan pendekatan yang konsisten dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Sebagai contoh, di VIA Healthcare System, Ann Arbor, Michigan, dilakukan proses kesepakatan antar coder terkait dengan data tentang HIPAA Privacy Act. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada evaluation kriteria. Yang pertama ada kualitatif perspektif. Pendekatan kualitatif postmodern dan
interpretatif yang diajukan Lincoln menyoroti kriteria-kriteria baru dalam mengevaluasi kualitas penelitian. Dia mencatat perkembangan pemikirannya dari pendekatan awal yang mengembangkan kriteria metodologis paralel hingga kriteria keadilan yang mengedepankan keseimbangan pandangan pemangku kepentingan berbagi pengetahuan dan mendorong tingkat sosial. Yang kedua, ada narrative research. Studi naratif memiliki beberapa aspek dari sebuah studi seperti berfokus pada satu individu, mengumpulkan cerita tentang isu penting, mengembangkan kronologi yang menghubungkan fase atau aspek dari sebuah cerita, mengisahkan sebuah cerita yang menceritakan peserta dalam studi, mengisahkan sebuah cerita persuasif dengan cara bersifat sastra, yang keenam ada memungkinkan melaporkan tema-tema yang berkembang dari cerita, memberikan analisis yang lebih luas, dan yang terakhir ada reflektif membawa dirinya ke dalam studi. Yang ketiga ada phenomenological research. Selanjutnya ada fenomenologi research atau studi fenomenologis tersebut dapat disimpulkan memberikan gambaran terdekat dengan kriteria evaluasi ketika yang membahas tentang apa temuan yang disebut valid. Kemudian berikut ini adalah kriteria yang dipakai untuk menilai kualitas sebuah studi fenomenologis. Yang pertama ada kekuatan landasan, konsistensi, dan kegiatan metodologi, validitas temuan, dan yang terakhir adalah keterlibatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, subbab berikutnya yang akan kami bahas yaitu Grounded Theory Research. Strauss dan Corbin pada tahun 1990 mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas riset grounded theory melalui 7 kriteria yang mendalami proses penelitian secara umum. Kriteria tersebut mendorong peneliti untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti metode pemilihan sampel asli dan munculnya kategori utama dari data. Selain itu, mereka mendorong refleksi terhadap peristiwa, insiden, dan tindakan yang berfungsi sebagai indikator untuk kategori-kategori ini dan bagaimana pengambilan sampel teoritis dipandu oleh kategori-kategori tersebut. Selain itu, Strauss dan Corbin juga memperkenalkan 6 kriteria tambahan yang berfokus pada landasan empiris suatu penelitian. Kriteria ini menekankan pada pembentukan konsep-konsep dari data, keterhubungan sistematisnya, dan keterkaitan konseptual dalam kategori-kategori. Next. Masih lanjut ke bawah. Nah, yang kedua yaitu ethnographic research. Stake pada tahun 1995 menyediakan kriteria pemeriksaan yang komprehensif untuk mengevaluasi laporan studi kasus dengan fokus pada berbagai aspek seperti kemudahan untuk dibaca, kesinambungan kalimat, struktur konseptual, pengembangan ilmiah, definisi kasus, alur naratif atau kesan cerita, pengalaman yang dapat mewakili pembaca, penggunaan kutipan yang efektif, alat bantu visual yang berupa gambar atau lampiran, ketelitian dalam pengeditan, penegasan pernyataan, dan pertimbangan potensi risiko terhadap individu. Dalam mengevaluasi studi kasus yang baik, Creswell juga menekankan pentingnya identifikasi kasus yang jelas, relevansi dengan permasalahan penelitian atau nilai intrinsik, deskripsi kasus yang rinci, identifikasi tema, penarikan kesimpulan dari analisis, dan refleksi peneliti terhadap perannya dalam penelitian. Next. Subbab berikutnya adalah case study research. Stake pada 1945 menyatakan daftar pemeriksaan yang komprehensif untuk mengevaluasi laporan studi kasus dengan fokus pada berbagai aspek seperti kemudahan untuk dibaca, kesinambungan kalimat, struktur konseptual, dan lain-lain. Creswell juga menekankan pentingnya identifikasi kasus yang jelas, relevansi dengan permasalahan penelitian atau nilai intrinsik, dan refleksi terhadap perannya dalam penelitian. Sebab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 11, Turning the Story and Conclusion. Sebab yang pertama itu case study. Format-format ini memerlukan penjelasan masalah, deskripsi menyeluruh tentang konteks atau setting, dan proses yang diamati, diskusi tentang tema-tema penting, dan pada akhirnya pelajaran yang bisa dipetik.
Kemudian beralih ke tema-tema penting yang muncul dalam analisis ini yang bertemakan penolakan, ketakutan, keamanan, pemicuan ulang, dan perencanaan kampus. Pengumpulan data ini melalui wawancara dengan partisipasi observasi, dokumen, dan materi audiovisual. Narasinya pertama itu menggambarkan kejadian tersebut, kemudian menganalisisnya melalui tingkat abstraksi, dan memberikan beberapa interpretasi dengan menghubungkan konteksnya dengan kerangka teoritis yang lebih besar. Dengan ini memvalidasi analisis kasus dengan menggunakan berbagai sumber data untuk tema tersebut. Sehingga dengan memeriksa laporan akhir dengan peserta yang terpilih ataupun pemeriksaan dengan anggota labnya. Yang kedua, naratif study telah berfokus pada satu individu seperti instruktur kelas yang terlibat dalam insiden tersebut. Dengan pendekatannya yaitu mengembalikan cerita-cerita tersebut ke dalam pengalamannya dengan pria bersenjata yang mengikuti kronologi kejadian. Setelah menyusun laporan ini, telah didiskusikan keyakinan yang matang, serta diikuti oleh keyakinan, instruktur, dan perubahan yang dibawa sebagai hasil dari pengalamannya. Untuk memvalidasinya, cerita naratif tentang instruktur ini berisikan deskriptif rinci tentang konteks untuk mengungkapkan fitur historis dan interaksional dari pengalaman tersebut. Fenomenologi. Sebagai orang fenomenolog, dapat berasumsi bahwa pengalaman manusia masuk akal bagi mereka yang menjalaninya, dan pengalaman manusia dapat diungkapkan secara sadar. Oleh karena itu, akan membawa dalam kajian suatu fenomena untuk dijelajahi dan orientasi filosofis untuk digunakan berkeinginan mempelajari makna pengalaman siswa tersebut. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi A Grounded Theory Study, di mana dalam teori ini mengembangkan atau memodifikasi teori yang menjelaskan reaksi terhadap kejadian tertentu dengan menggunakan skenario hipotesis. Sebagai contoh, penulis membayangkan membangun sebuah teori yang berkisar pada pengalaman nyata yang ditemui oleh siswa segera setelah kejadian tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai tindakan dan reaksi dengan usulan, judul penelitian, dan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dan penyebabnya. Penulis membayangkan proses pengumpulan dan analisis data tanpa orientasi teoritis tertentu dengan menekankan maksud untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu teori. Mengikuti prinsip-prinsip teori dasar, penulis menguraikan pendekatan metodologis yang melibatkan pengkodean terbuka, mempersempit ke kategori sentral, dan menyajikan model visual yang menggambarkan kondisi sebab akibat, faktor intervensi, dan konsekuensi. Validasi akan dicari melalui proses penelitian yang ketat dan landasan empiris selaras dengan prinsip-prinsip yang diartikulasikan oleh Carbin dan Strauss. Boleh dikebawain lagi, Luki. Terus kemudian ada etnografi, membahas tentang dua penelitian, yaitu grounded theory dan etnografi, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam memahami respon sebuah komunitas terhadap insiden penembakan. Dalam grounded theory ini menekankan diletak pada pengembangan teori berdasarkan data, sementara dalam etnografi fokusnya adalah pada deskripsi dan pemahaman tentang dinamika komunitas kampus sebagai sebuah kelompok yang berbagi budaya. Penulis menjelaskan bagaimana insiden tersebut memicu respons yang dapat diprediksi di kalangan anggota komunitas kampus, serta bagaimana mereka memainkan peran-peran tertentu dalam respons tersebut. Boleh dikebawain? Berikut adalah data masalah dari beritadetik.com yang mengangkat isu perhatian terhadap kebudayaan di Kabupaten Lebak. Boleh ke bawah lagi. Terus, oke. Ya, masuk ke bab 2, analisis yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kaitan dengan studi kasus. Yang pertama ada perspektif
on validation. Berita tersebut menggambarkan pentingnya validasi dalam konteks penelitian kualitatif, terutama dalam memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang disampaikan oleh para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lebak. Validasi dalam penelitian kualitatif dapat diinterpretasikan melalui berbagai perspektif seperti yang diuraikan dalam literatur kualitatif. Salah satu perspektifnya yaitu melihat validasi dalam konteks ekuivalen kualitatif. Lalu perspektif lain menyoroti pentingnya dialog terbuka dan reflektivitas peneliti dalam proses validasi. Misalnya, Agian 2000 mengusulkan 2 jenis validasi, validasi etis dan substantif, yang menekankan pengembangan pemahaman yang autentik dan kritis dalam penelitian interpretatif. Ada pula pandangan yang meragukan nilai validasi dalam penelitian kualitatif, seperti yang diutarakan oleh Wolcott, yang lebih memilih untuk memahami daripada ke bawah lagi, daripada meyakinkan, namun tetap penting untuk mempertimbangkan kriteria validasi seperti kredibilitas, autentitas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, berita tersebut dapat dilihat sebagai contoh aplikasi praktis dari konsep validasi dalam penelitian kualitatif, di mana pentingnya memastikan kebenaran dan relevansi informasi yang disampaikan oleh para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lebak menjadi fokus utama untuk memperkuat temuan penelitian. Lalu selanjutnya yaitu ada validation strategis. Berita mengenai isu perhatian terhadap kebudayaan di Kabupaten Lebak mencerminkan pentingnya keterlibatan dan observasi yang berkelanjutan di lapangan. Salah satu dari 8 strategi yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif. Para pelaku seni dan budaya di daerah tersebut secara aktif menyuarakan kebutuhan dan keluhan mereka terhadap minimnya dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas seni dan budaya. Dalam hal ini, keterlibatan peneliti dalam memahami budaya dan dinamika komunitas seni sangat penting untuk memahami secara mendalam isu-isu yang dihadapi oleh para pelaku seni. Selain itu, berita tersebut juga menunjukkan pentingnya triangulasi, yaitu penggunaan sumber, metode peneliti, dan teori yang berbeda untuk memberikan bukti yang saling mendukung. Para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lebak menyampaikan keluhan mereka terkait minimnya dukungan pemerintah melalui berbagai cara seperti wawancara, pertemuan, atau mungkin juga media sosial. Dengan menggunakan berbagai sumber dan metode untuk mengumpulkan informasi, peneliti dapat memastikan kebenaran dan keberagaman perspektif yang ada dalam situasi tersebut. Pentingnya peer review atau debriefing juga tercermin dalam berita tersebut, di mana para pelaku seni dan budaya secara terbuka menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah, dan mungkin juga kepada media dan atau organisasi lain yang dapat memberikan pemeriksaan eksternal terhadap proses penelitian. Dengan memahami isu-isu yang diungkapkan dalam berita tersebut dan mengaitkannya dengan strategi-strategi penelitian kualitatif yang sering digunakan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kebudayaan di Kabupaten Lebak dan menghasilkan temuan yang akurat dan relevan. Selanjutnya yaitu reliability perspektif. Berita mengenai perhatian terhadap kebudayaan di Kabupaten Lebak mencerminkan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas seni dalam memajukan kebudayaan lokal. Para pelaku seni dan budaya menyuarakan kebutuhan mereka terhadap dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal alokasi anggaran, pemenuhan kebutuhan dasar seniman, dan pelestarian warisan budaya lokal. Ke bawah lagi. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan keandalan atau reliabilitas dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam hal kesepakatan antar koder. Kesepakatan antar koder adalah penting untuk memastikan stabilitas dalam respons terhadap data oleh koder yang berbeda, mirip dengan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas seni dalam berita tersebut. Dalam kedua konteks ini, penting untuk menetapkan fokus kesepakatan antar koder yang jelas, apakah itu berdasarkan nama kode, bagian yang dikodekan, atau bagian yang sama dikodekan dengan cara yang sama. Sama halnya dengan peneliti yang perlu memutuskan apakah kesepakatan tersebut berdasarkan kode, tema, atau keduanya. Seperti halnya pemerintah daerah dan komunitas seni perlu menetapkan prioritas bersama dalam ke bawah lagi. Dalam pengembangan kebudayaan lokal, fleksibilitas dalam proses kesepakatan antar koder juga penting karena penyesuaian pendekatan yang konsisten dengan sumber daya dan waktu yang tersedia dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dan penelitian. Misalnya adalah contoh di VIA Healthcare System, proses kesepakatan antar koder terkait dengan data privasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan dalam interpretasi data, sebagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas seni bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan budaya di Kabupaten Lebak.
Selanjutnya ada kriteria evaluation kriteria. Yang pertama ada kualitatif perspektif. Kaitan materi ini dengan studi kasus adalah pendekatan postmodern dan interpretatif diusulkan oleh Lincoln terkait kualitas penelitian dapat dilihat dari berita mengenai kekhawatiran terhadap kebudayaan di Kabupaten Lebak. Keluhan dari para pelaku seni dan budaya tentang minimnya dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam alokasi anggaran, untuk mendukung aktivitas seni dan budaya, mencerminkan kebutuhan akan kriteria keadilan yang ditekankan oleh Lincoln. Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pasar seniman serta pelestarian budaya lokal juga menciptakan aspek-aspek penting dalam pendekatan tersebut. Selain itu, pentingnya keterlibatan aktif para pelaku seni dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas seni, sesuai dengan visi penelitian yang mempromosikan keadilan dan partisipasi rakyat. Selanjutnya ada naratif research. Dari beberapa aspek yang sudah disebutkan, maka saya akan menyimpulkan 3 keterkaitan antara penelitian naratif dengan isu berita di Detikom. Yang pertama, mengumpulkan isu yang penting yang terkait dengan kehidupan individu di mana berita tersebut mencatat keluhan para seniman terutama ketika minimnya dukungan serta alokasi dana yang diberikan pemerintah untuk melakukan kegiatan kesenian. Yang kedua, mengembangkan kronologi yang menghubungkan berbagai aspek dari sebuah cerita dalam berita tersebut secara kronologis tertulis tentang keluhan para perilaku seni, tentang minimnya dukungan serta pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan budaya di daerah tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir, mengisahkan sebuah cerita yang persuasif dengan cara bersifat sastra. Berita tersebut dibuat sedemikian rupa untuk menggunakan bahasa yang persuasif untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi dari para pelaku seni dengan tujuan mempengaruhi pembaca serta mendapatkan dukungan terutama untuk memperbaiki situasi kebudayaan. Yang ketiga ada fenomenologi research. Hubungan antara penelitian fenomenologi terhadap berita di Kabupaten Lebak ialah yang pertama, kekuatan landasan berkaitan dengan berita tersebut karena para pelaku seni memiliki keluh kesah tentang dukungan dari pemerintah. Hal tersebut mencerminkan landasan yang kuat untuk studi fenomenologis karena merujuk pada kenyataan. Selanjutnya ada keterlibatan yang berkaitan dengan keterlibatan para pelaku seni dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga pentingnya keterlibatan peneliti dalam pemahaman dan perspektif pengalaman subjek dari para seniman. Dan yang terakhir ada konsistensi dari kegiatan metodologi yang berkaitan dengan berita tersebut karena berita tersebut menguraikan suatu keluhan konsistensi dalam penyampaian informasi dan penggunaan data dapat menjadi indikator suatu kualitas studi fenomenologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, sub berikutnya yaitu grounded theory research. Diskusi terkini mengenai pentingnya perhatian budaya dalam tata kelola regional mencerminkan kekhawatiran yang diutarakan di berbagai daerah. Sebagai contoh, seperti contoh kasus yang kami sajikan sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya pemerintah terlibat dan mendukung sektor budaya sebagai bagian integral dan dari inisiatif pembangunan regional yang lebih luas. Next. Kebutuhan akan dukungan pemerintah ini tidak hanya berlaku di ranah kegiatan semata. Strauss dan Corbin menyajikan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi kualitas studi teori terkait dengan menekankan pentingnya metodologi penelitian yang ketat di berbagai disiplin ilmu. Kriteria mereka tidak hanya membahas proses penelitian umum, tetapi juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi kontekstual yang lebih luas, seperti perhatian yang diberikan pada inisiatif budaya dalam strategi tata kelola regional. Dalam integrasi ini, penyebutan perhatian budaya di Kabupaten Lebak menjadi contoh dari kebutuhan yang lebih luas akan dukungan pemerintah dalam berbagai domain, termasuk metodologi penelitian seperti studi teori terkait. Bab berikutnya yaitu ethnographic research. Springer dan Springer menyoroti pentingnya memahami perilaku dari sudut pandang orang yang diteliti, yang disebut sebagai sudut pandang penduduk asli. Pentingnya pendekatan ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lebak, yang juga menekankan perlunya pemahaman mendalam terhadap perspektif lokal dalam pengembangan kegiatan budaya. Sebagaimana dilaporkan oleh Detik.com, para pelaku seni dan budaya di Lebak meminta pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap isu kebudayaan, menyuarakan keluhan tentang kurangnya dukungan dan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan seni budaya di daerah tersebut.
Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan kerjasama antara pemerintah dan komunitas seni dalam upaya memajukan budaya lokal, sejalan dengan prinsip etnografi yang memperhatikan sudut pandang dan kebutuhan masyarakat tempat. Subbab berikutnya yaitu case study research. Perhatian pada kualitas studi kasus dan evaluasinya memiliki relevansi yang kuat dengan permintaan yang disuarakan oleh para pelaku seni dan kebudayaan di Kabupaten Lebak. Mereka meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan isu kebudayaan yang menandakan pentingnya pengakuan dan dukungan terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal dalam pengembangan kebijakan dan tindakan pemerintah. Keterlibatan yang teliti dalam evaluasi studi kasus dan implementasi rekomendasinya dapat membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dan berdampak positif pada komunitas seni dan budaya setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, turning the story and conclusion. Turning the story, sebab yang pertama, case study. Berita ini mengenai isu kebudayaan di Kabupaten Lebak yang diangkat oleh Detikcom dapat dihubungkan dengan beberapa konsep dan metode dalam penelitian kualitatif, terutama mencakup forma-forma seperti penjelasan masalah, deskripsi, konteks, proses observasi, dan analisis tematik. Penjelasan masalah yaitu berita tersebut memaparkan masalah utamanya yang dihadapi oleh para pelaku seni dan budaya Kabupaten Lebak, yaitu minimnya dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung aktivitas seni dan budaya. Yang kedua, keberadaan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar para seniman seperti ruang kreatif, dukungan, pengembangan keterampilan, dan bantuan finansial untuk produksi seni. Yang kedua, deskripsi konteks atau setting. Berita ini memberikan konteks mengenai kondisi kebudayaan di Kabupaten Lebak dengan fokus pada keluhan para pelaku seni terkait minimnya dukungan dari pemerintah daerah, memberikan gambaran tentang kurangnya perhatian terhadap pelestarian warisan budaya lokal sebagai aset berharga. Proses yang diamati yaitu proses observasi dan berita ini mencakup pernyataan dan keluhan para pelaku seni terhadap kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, melibatkan perasaan dan aspirasi pelaku seni terkait keterlibatan mereka dalam proses pengembalian keputusan terkait kebijakan budaya di daerah tersebut. Diskusi tentang tema-tema penting. Tema-tema penting yaitu yang muncul melibatkan penolakan terhadap minimnya dukungan dan alokasi anggaran, ketakutan terhadap hilangnya kebudayaan lokal, dan kebutuhan akan keterlibatan perilaku seni dalam proses pengembalian keputusan. Tema ini juga mencakup pelestarian warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pelajaran yang bisa dipetik yakni pelajaran yang melibatkan pemahaman akan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan seni dan budaya untuk pembangunan daerah secara keseluruhan, menunjukkan kebutuhan akan dialog dan kolaborasi antar pemerintah dan komunitas seni untuk memajukan kebudayaan lokal. Selanjutnya, naratif study. Berita dari Detikcom mengenai isu keterlibatan di Kabupaten Lebak ini dapat dikaitkan dengan naratif kolektif. Pertama, pendekatan naratif pada pelaku seni dan budaya. Para pelaku seni di Kabupaten Lebak dapat meluapkan aspirasi dan keluhan mereka menciptakan narasi kolektif mengenai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. Keluhan terkait minimnya dukungan, kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seniman, dan kekurangan anggaran menciptakan narasi yang mencerminkan pengalaman bersama komunitas seni di daerah tersebut. Mengembalikan cerita ke pengalaman instruktur. Dalam konteks ini, instruktur di kelas dapat diibaratkan sebagai salah satu narator yang mengembalikan cerita dalam pengalaman mereka pribadi. Deskripsi rinci tentang konteks. Untuk validasi cerita naratif, diusulkan oleh Dezin, para pelaku seni yang dapat memberikan deskripsi rinci tentang konteks kebudayaan di Kabupaten Lebak.
Selanjutnya, fenomenologi. Berita ini mengenai isu kebudayaan di Kabupaten Lebak dapat dikaitkan dengan pemahaman makna pengalaman manusia yang dapat diungkapkan secara sadar. Hal ini sesuai dengan keinginan para pelaku seni untuk menyuarakan keluhan dan aspirasi mereka terhadap minimnya dukungan pemerintah daerah. Yang pertama, pengalaman manusia yang masuk akal. Pendekatan fenomenologi menegakkan bahwa pengalaman manusia adalah sesuatu yang masuk akal bagi mereka yang menjalaninya. Dalam konteks berita, pengalaman para pelaku seni di Kabupaten Lebak menjadi landasan untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya, eksplorasi fenomena. Berita ini mencerminkan fenomena ketakutan untuk dirasakan oleh para pelaku seni di Kabupaten Lebak terkait minimnya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah. Pendekatan fenomenologi dapat melibatkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman ketakutan ini memahami latar belakang, konteks, dan dampaknya. Selanjutnya, orientasi filosofis. Pendekatan ini menyoroti keinginan untuk memahami makna pengalaman subjektif. Para pelaku seni di Kabupaten Lebak memiliki keinginan untuk memahami, mengatasi minimnya dukungan pemerintah, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian warisan budaya lokal. Wawancara ekstensif dan analisis mustakas. Melakukan wawancara ekstensif hingga 10 siswa. Seperti dijelaskan dalam konteksnya, pendekatan ini membantu menggali lebih dalam pengalaman dan perspektif para pelaku seni. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke keterkaitan grounded theories tadi. Dengan menggunakan pendekatan grounded theory, seorang peneliti dapat melakukan pengumpulan data langsung dari pelaku seni budaya tersebut, baik melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dapat dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasikan pola-pola, tema-tema, dan konsep yang muncul dari pengalaman dan pandangan para pelaku seni budaya tersebut. Melalui proses analisis yang mendalam, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu kebudayaan yang dihadapi oleh masyarakat di Lebak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan dan pandangan mereka. Dengan demikian, keterkaitan antara grounded theory dengan berita tersebut terletak pada kemampuan pendekatan tersebut untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu kebudayaan yang relevan dalam konteks masyarakat tertentu. Seperti yang terjadi di Lebak ini, memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung dan melestarikan kebudayaan lokal. Boleh tolong di-scroll. Kemudian ada etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang mendalam dan terperinci yang sering digunakan untuk memahami budaya dan praktik sosial masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, melakukan sebuah etnografi akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman, nilai, dan praktik para pelaku seni budaya di Lebak, serta dampak dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu kebudayaan. Jadi, keterkaitan antara etnografi dan berita tersebut terletak pada kemampuan metode ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan pengalaman para pelaku seni budaya di Lebak. Tolong di-scroll lagi. Serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemerintah terhadap isu kebudayaan. Hasil dari etnografi ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk merekomendasikan perubahan kebijakan atau program yang lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Ya, bab ketiga, penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan materi yang telah kami ringkas dari buku Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Mode 5 Approach, pada buku memberikan wawasan bagaimana peneliti menarik kesimpulan dan mengetahui perbedaan dari validasi dan reliabilitas dalam penelitian
kualitatif. Selain menarik kesimpulan, dalam buku tersebut juga menjelaskan bagaimana penelitian fenomena naratif dan grounded research hingga menarik kesimpulan berdasarkan tujuan dan jenis data dalam penelitiannya. Adapun saran bagi peneliti agar dapat lebih mempelajari materi lebih mengenai qualitative inquiry and research design. Kemudian bagi para pembaca, harapannya agar resume ini dapat membantu memperluas pengetahuan dan wawasan pada bidang ilmu yang relevan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.